Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita telah diizinkan kembali oleh Allah untuk berkumpul di sini dengan tujuan untuk belajar agama seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa syaraitu wujubil jum'ati, dan bermula segala syarat-syarat wajib Jumat. Sab'atu asya'a, itu 7 segala perkara. Kalau diartikan secara perkalimat, wa syaraitu wujubil jum'ati, wa syaraitu, dan bermula segala syarat wujubi wajib Jum'ati Jumat, sab'atu itu 7 asya'a segala perkara. Jadi pembahasan kita pada malam yang mulia ini tentang Jumat. Jumat diawali dengan syarat-syarat wajib Jumat. Jadi pembahasan tentang Jumat diawali pembahasan oleh syarat-syarat wajib Jumat. Jadi apa saja syarat-syarat sehingga apabila persyaratan tersebut dipenuhi atau terpenuhi pada seseorang, maka wajib bagi orang itu untuk melaksanakan solat Jumat. Ada 7. Yang pertama, al-islamu, Islam. Al-islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu, dan yang kedua baligh. Wal aqlu, dan 3 berakal. Al-islamu, pertama Islam. Wal bulughu, dan kedua baligh. Wal aqlu, dan 3 berakal. Kalau kita lihat di dalam syarah, wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ati minas salawati, dan bermula ini segala syarat, dan bermula ini itu syarat-syarat pula bagi selain Jumat minas salawati, daripada segala sembahyang, yaitu Islam, baligh, berakal. Islam, baligh, berakal adalah syarat-syarat bagi Jumat. Tetapi syarat-syarat ini tidak hanya bagi Jumat. Bagi sembahyang selain Jumat juga syarat ini adalah persyaratan untuk wajib melaksanakan solat selain solat Jumat. Jadi yang pertama Islam. Islam, orang yang Islam wajib melaksanakan ibadah Jumat. Dan tidak hanya Jumat, solat selain Jumat pun demikian. Daripada segala sembahyang maktubah, itu kewajiban. Kemudian diiringi dengan baligh. Syarat pertama Islam, wal bulughu, dan baligh. Kalau di dalam ilmu nahwu, ataf antara Islam dan baligh dan syarat selanjutnya dengan waw yang artinya mutlak jamak. Mutlak jamak artinya berkumpul, bukan dengan au yang bermakna takhayyur. Kalau au kan pilihan, sedangkan di sini bukan pilihan tetapi berkumpul. Jadi tidak hanya status agamanya Islam, tetapi diiringi dengan baligh. Lawan daripada itu, orang kafir tidak wajib Jumat. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib Jumat. Kalau mereka solat Jumat boleh, ya hukumnya boleh. Tetapi kewajiban belum ada bagi
bagi mereka. Tidak hanya sembahyang Jumaat, tetapi segala bentuk sembahyang wajib pun demikian. Anak kecil tidak wajib melaksanakannya. Oh, kenapa mereka diperintahkan pada usia 7 tahun? Supaya terbiasa dengan solat. Ya, kalau diperintahkan ketika usianya sudah dewasa nanti berat. Kenapa? Karena perintah itu tidak biasa didengarnya, atau solat itu belum pernah dikerjakannya semenjak dari kecil. Maka diperintahkan pada usia 7 tahun untuk solat. Usia 10 tahun belum solat pula, maka anak tersebut dididik dengan apa? Fadribu, dengan cara dipukul. Pukul yang artinya bukan menyakiti, tetapi pukul untuk memberi pelajaran supaya pada usia 10 tahun tidak lagi meninggalkan solat. Karena anak kecil ini, anak kecil siapapun itu kan hubbut taklid, anak kecil suka ikut. Pertama, kalau ia sering melihat orang solat, maka ia, anak kecil sering ia lihat orang solat, maka ia ingin solat. Sering ia lihat orang yang tidak solat, maka ia pun begitu. Hubbut taklid, suka ikut. Hubbut taklid, ia suka ikut yang dilihat dan suka pula ikut yang ia dengar. Maka pendengaran yang pertama, inna sam'a wal basar wal fuad. Pendengaran yang pertama. Maka ketika kita punya anak, memperdengarkan yang baik-baik itu adalah salah satu cara dalam hal mendidik supaya menjadi anak yang baik. Memperdengar. Kenapa? Karena anak kecil bahkan sebelum ia lahir, masih di dalam kandungan, ia sudah bisa mendengar, sudah mampu mendengar, apalagi sudah lahir ke dunia. Maka yang pertama kali diperdengarkan azan. Kenapa sunat azan? Supaya yang ia dengar pertama kali adalah kalimat Allah. Dan begitulah seterusnya. Jadi syarat yang kedua balik. Anak kecil belum wajib. Oh, dikerjakan, ya tidak masalah, dan jangan dilarang, bahkan dianjurkan aja. Kemudian yang ketiga, wal aklu, orang yang sudah berakal, yang berakal. Artinya kalaulah ada orang yang tidak berakal, orang gila, maka orang gila tidak wajib Jumaat. Tidak hanya Jumaat, tetapi sembahyang 5 waktu pun demikian, tidak wajib laksanakannya. Orang gila yang bagaimana? Gila ada dua. Ada gila yang muta'addi, ada gila yang ghairu muta'addi. Ada gila yang sengaja cari gila, ada gila yang tidak sengaja, memang sudah fitrahnya jadi orang gila, ya kan? Maka orang yang demikian tidak wajib solat. Tetapi orang gila yang muta'addi, yang sengaja-ngaja mencari gila, misalkan pakai narkoba sehingga mabuk, gila, atau minum minuman yang memabukkan sehingga ujung-ujungnya gila, maka orang gila yang seperti ini tetap wajib solat. Dalam artian, kalau ia solat, solatnya tidak sah karena dalam keadaan gila. Tetapi ketika ia tidak solat, ia masih dalam keadaan dituntut. Tidak solat dalam keadaan gilanya itu, ia tetap berdosa. Beda dengan gila, orang yang gila ghairu muta'addi, bukan dicari, memang sudah fitrah jadi orang gila. Jadi kalau orang gila yang gila jadi-jadian, nah gila yang dicari, maka orang gila seperti ini tetap wajib. Tapi ketika dikerjakan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak dalam keadaan waras. Tetapi tuntutan ada padanya. Sama halnya orang kafir wajib solat tidak? Wajib puasa? Kalau secara wajib, ya wajib. Tetapi kalau mereka hendak mengerjakan, tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada syarat. Syaratnya apa? Syahadah. Ucap syahadah, solat, baru solatnya itu. Maka orang tanya begini, orang bilang, kalaulah orang kafir ini tidak wajib solat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, lalu bagaimana nanti dari kiamat? Dengan alasan apa Allah mengadab mereka? Kan mereka bisa berkata, ya Allah, kenapa engkau adab kami sedangkan kami tidak wajib
salat. Ya karena itulah ungkapan itu ada di dalam kitab usul fikih, kitab yang kalian ngaji itu sama Tengku kita kitab Nufahat. Dalam kitab Nufahat ada ungkapan demikian tentang masalah orang yang sudah taklif. Orang yang taklif artinya orang-orang yang diwajibkan bagi mereka untuk menjalankan hukum-hukum agama yang telah diperintahkan oleh Allah. Lalu adakah orang kafir wajib? Wajib. Salat wajib, puasa wajib, semuanya wajib. Tetapi ketika mereka mengerjakannya tidak sah. Kenapa? Karena tidak dipenuhi syarat. Mesti syahadah dulu. Dah syahadah baru salatnya sah. Tetapi bedanya begini, orang kafir itu kalau sudah Islam maka ia sama seperti orang yang baru lahir, artinya tidak berdosa. Salat yang tidak ia kerjakan selama kafirnya itu ia tidak perlu diqadha dan tidak dituntut. Beda halnya kafir secara murtad, bukan kafir asli. Orang kafir murtad, orang udah Islam kemudian murtad, maka dalam keadaan murtad ia tidak solat. Kalaupun solat tidak sah karena dalam keadaan bukan Islam. Tetapi selama itu ia dituntut. Kalaulah suatu hari nanti ia kembali ke Islam, maka solat yang ia tinggalkan selama murtadnya ia tetap wajib qadha. Orang murtad. Wal aqlu dan berakal. Wal hurriyatu dan merdeka. Lawan daripada orang merdeka, rakek artinya budak. Wa dzukuriyatu dan laki-laki, lawan daripada itu perempuan. Wasihatu dan orang sehat. Wal istitanu dan mustautin. Jadi ada kebalikannya. Islam kebalikannya kafir. Bulugh, balik kebalikannya sisabi, anak kecil. Kemudian aqlu kebalikannya junun, orang gila. Kemudian hurriyatu kebalikannya rakek, artinya budak. Kemudian wadzukuriyatu laki-laki kebalikannya perempuan. Sihatu orang sehat kebalikannya orang sakit. Istitanu kebalikannya musafir. Orang musafir atau orang mukim, kebalikan daripada istitan. Istitan artinya orang yang menetap pada suatu daerah yang tidak akan berpindah walau dalam keadaan musim berganti-ganti, musim hujan, musim kemarau, ia tetap berada di tempat itu. Itu namanya mustautin. Adapun orang mukim ini hanya menetap sebentar. Memang ia bukan musafir, di atas musafir. Kalau orang musafir kan orang yang hanya sebatas lewat. Nah, sedangkan mukim orang yang menetap baik beberapa tahun atau beberapa bulan pada tempat itu, maka dinamakan mukim dan punya cita-cita untuk kembali ke tempat asal. Itu namanya orang mukim. Musafir dan mukim ini tetap wajib solat Jumat. Tetapi kewajibannya itu tidak menentu pada satu tempat. Ia boleh ia hanya wajib melaksanakan Jumat dan boleh melaksanakan Jumat di mana saja. Beda halnya dengan mustautin. Mustautin ini orang yang wajib melaksanakan Jumat dan Jumatnya itu dilaksanakan pada tempat ia menetap. Apalagi ia termasuk dalam bilangan yang apabila ia solat di tempat lain, masjid tersebut tidak cukup bilangannya, maka lebih itu kewajiban terpundak di atasnya. Kalau ia keluar solat Jumat di tempat lain, ia berdosa. Kenapa? Karena gara-gara dia satu orang di masjid yang ia tetap, di masjid yang ia tempat tinggalnya, kekurangan jamaah.
untuk Jumat. Jadi adapun si anak kecil, orang gila, hurriyah tu orang budak lawan daripada hurriyah, iaitu budak, dzukuriyah tu lawan daripada laki-laki perempuan, orang sakit selain daripada mustautin. Misalkan musafir, maka hukum solat Jumat baginya sunnat. Perempuan kalau solat Jumat boleh? Ya boleh. Anak kecil solat Jumat boleh? Boleh. Orang sakit solat Jumat boleh. Rakek hamba sahaya solat Jumat boleh. Orang musafir solat Jumat wajib tidak? Orang musafir musafir tidak wajib. Musafir tidak wajib. Tapi kalau hendak solat Jumat, misalkan ingin solat Jumat, boleh. Kita mukim. Kita mukim. Mukim orang yang menetap di suatu tempat, di suatu daerah, dan punya cita-cita untuk kembali. Ya, cita-cita. Maka kewajiban Jumat baginya ada, tapi untuk pelaksanaan solatnya di mana ya tidak tertentu, tidak mesti di masjid ini, mesti ya di mana aja boleh, karena ia bukan mustautin, bukan orang yang menetap. Wa syaraitu fi'liha salasatun, dan bermula segala syarat mengerjakannya Jumat salasatun itu 3. Wa syaraitu fi'liha salasatun, dan bermula segala syarat mengerjakannya Jumat itu 3. Antakunal baladu misran aw qaryatan, wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ah, wa ayyakunal waktu baqiyan. Pertama, antakunal baladu misran aw qaryatan, bahwa adalah balad. Misran itu misran. Misran ini bisa bentuk kota, bisa berbentuk kabupaten. Itu sudah dikategorikan misran. Aw qaryatan atau qaryah. Sebenarnya dalam istilah fikih itu balad, misran, qaryah. Ada ketentuan masing-masing. Misran itu satu daerah yang ada padanya, pertama hakim syar'i, yang kedua ada hakim syarti, yang ketiga ada suq, pasar. Ada hakim syar'i, ada hakim syarti, ada suq, itu pasar. Baru disebut dengan misran. Maka lebih tepat misran ini kota. Maka kota sudah termasuk. Misalkan sini kota Batam. Kota Batam kan sudah ada hakim syar'i. Hakim syar'i, Departemen Agama. Hakim syar'i. Kemudian hakim syarti, seperti keamanan, polisian misal, kan ada. Kemudian suq, pasar, kan ada. Maka disebut dengan misran. Maka syarat yang pertama wajib melaksanakan Jumat apabila adalah balad itu misran. Balad ini kadang-kadang digunakan untuk umum, kadang-kadang balad ini digunakan untuk khusus, pengertian khusus. Balad ini bisa berarti, bisa bermakna umum, bisa bermakna khusus. Yang bermakna umum bagaimana? Dalam kata-kata balad sudah ada misran, sudah ada qaryah. Balad kalau diartikan secara umum negeri. Dalam negeri maka ada negara, ada kabupatennya, ada kotanya, ada qaryahnya. Tetapi kalau diartikan secara khusus, balad ini di bawah misran. Di bawah misran itu umpamanya apa? Kecamatan. Kalau misal di tempat kita, daerah kita, kecamatan. Karena di dalam definisi atau pengertian balad dalam fikih itu, yang ada padanya sebahagian daripada yang ada pada misran.
Pada misran kan 3. Baru disebut misran, ada hakim syar'i, ada hakim syarti, ada suq, pasar. Sedangkan pada balad ada sebahagian daripada 3 itu. Misalkan ada suq atau ada hakim syarti, tidak ada hakim syar'i, disebut dengan balad. Itu kalau balad diartikan secara khusus. Maka lebih cocoknya atau lebih tepat seperti kecamatan. Kan kecamatan tidak ada semuanya, ya kan? Ada suq, tidak ada hakim syar'i, ada hakim syarti, tidak ada hakim syar'i. Misalkan begitu, maka disebut dengan balad dalam bandingan ini. Yang ketiga, qaryah. Qaryah lebih rendah lagi daripada balad. Tidak ada satu pun daripada 3 perkara itu. Tidak ada hakim syar'i, tidak ada hakim syarti, tidak ada suq. Itu dikatakan dengan qaryah. Lebih tepatnya desa. Kan di bawah kecamatan desa. Pemukiman desa. Kalau kita di bawah kecamatan apa? Kelurahan. Kelurahan di bawahnya desa. Kelurahan di bawah daripada balad. Jadi syarat yang pertama untuk mengerjakannya Jumat bahwa adalah balad itu misran, tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita kota misal. Maka wajib melaksanakan Jumat. Kenapa? Karena padanya ada ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Jumat. Atau katakanlah kita tinggal bukan di misran, bukan di kota, tetapi di daerah, yaitu qaryah. Di qaryah pun wajib melaksanakan solat Jumat. Jadi syarat mengerjakan Jumat bahwa adalah balad itu misran atau adalah balad itu qaryah. Paham kan? Bagaimana arti misran? Ya, seperti tadi. Arti qaryah? Ya, seperti tadi. Saya ulang sekali lagi, misran itu yang ada padanya hakim syar'i, hakim syarti dan suq. Adapun qaryah yang tidak adanya satu pun. Tidak ada hakim syar'i, tidak ada hakim syarti, tidak ada suq, itu dinamakan qaryah. Katakanlah seperti di tempat kita perumahan. Perumahan ini, perumahan itu kan, perumahan. Ada batasnya. Jadi kalau orang keluar dari batas sudah disebut musafir. Kan perumahan ada batas. Ada. Atau di daerah kita, desa kan ada batas. Ada kan? Desa ini ke desa itu ada batasnya. Jadi kalau kita hendak musafir, misal mau pergi atau mau berangkat perjalanan yang menempuh perjalanan jaraknya 16 parsah. Keluar daripada batasan tempat kita tinggal sudah disebut musafir. Tapi selama masih di dalam kategori tempat tinggal kita, di luar masih di dalam batas, masih disebut dengan bukan orang musafir. Belum disebut musafir. Itu syarat pertama. Maka kalau kita perhatikan, memang walaupun kita tinggal bukan di misran tetapi di qaryah, maka tetap Jumat itu wajib dilaksanakan. Jadi dalam bahasa singkatnya, tidak hanya kawasan yang disebut misran yang wajib Jumat, tetapi qaryah pun wajib melaksanakan solat Jumat. Syarat yang kedua, wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli jum'ati, dan bahwa adalah jumlah bilangan, wa ayyakunal adadu, dan bahwa adalah bilangan arba'ina itu 40 min ahli jum'ati, daripada ahli Jumat. Syarat yang kedua, bahwa bilangan orang yang melaksanakan Jumat atau ahli Jumat pada tempat itu ada 40 orang. Baik tempat itu qaryah atau tempat itu misran atau tempat itu balad. Jadi syarat yang keduanya adalah
lengkap jamaahnya 40 orang. 40 orang. Empat puluh orang daripada ahli Jumat. Siapa 40 orang itu? Wahum mukallifuna dzukurul ahrarul mustautinuna. Mereka adalah orang yang mukallaf, laki-laki yang merdeka yang mustautin. Bihaisu la yad'anuna amma stautanuhu syita'an wala sifaan illa lihajatin. Sekira-kira tidak akan berpindah ia daripada tempat ia mustautin, baik di musim hujan atau di musim panas, kecuali karena hajat. Itu yang disebut dengan ahli Jumat. Ahli Jumat. Siapa ahli Jumat? Orang yang mukallaf, lagi laki-laki, kemudian merdeka dan mustautin. Itu ahli Jumat, disebut dengan ahli Jumat. Di dalam syarah, ya, dalam syarah matan min ahli Jum'ati wa hum mukallifun adzukurul ahrar. Mereka adalah orang yang mukallaf, laki-laki, merdeka dan mustautin. Mustautin itu gambarannya bagaimana? Sekira-kira ia tidak akan berpindah dari tempat ia mustautin, dari tempat ia menetap, baik di musim hujan ataupun di musim panas. Artinya memang itu tempat tinggalnya. Tidak punya cita-cita untuk kembali kecuali karena hajat. Karena hajat kan macam-macam. Itu syarat yang kedua, 40 orang. Wa ayyakunal waktu baqiyan, dan bahwa adalah waktu baqiyan itu yang kekal. Makna yang kekal, waktu itu masih di dalam waktu zuhur. Maka tiga syarat ini adalah syarat mengerjakan sembahyang mengerjakan Jumat. Oh, tidak ada syarat-syarat ini, maka tidak ada syarat untuk mengerjakan Jumat. Lalu bagaimana? Maka ganti dengan salat zuhur. Kalau syarat-syarat ini tidak ada,